Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Syakira Ananda Salsabila, Putri Maharani, dan Dinda Fadila Afza akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hukum perusahaan. Pengertian hukum perusahaan adalah sebuah peraturan yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Pengertian mengenai perusahaan dapat ditemukan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Hukum yang mengatur segala hal mengenai perusahaan dan kegiatan usahanya disebut dengan hukum perusahaan. Sumber hukum perusahaan. Sumber hukum perusahaan adalah setiap pihak yang dapat membuat peraturan atau kaidah hukum perusahaan. Para pihak tersebut adalah badan legislatif yang membuat undang-undang, pihak lain yang melakukan kontrak dengan perusahaan, hakim yang dapat memutuskan perkara, yang menciptakan jurisprudensi dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Dengan demikian, hukum perusahaan itu terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak perusahaan, jurisprudensi, dan kebiasaan mengenai perusahaan. Yang pertama, perundang-undangan. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi Undang-Undang Peninggalan Hindia Belanda di Indonesia pada masa lampau, namun masih dianggap berlaku dan sah hingga saat ini berdasarkan atas peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, Kitab Undang Hukum Perdata. Selain itu, sudah banyak undang-undang yang diciptakan oleh pembuat undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perusahaan yang berkembang cukup pesat hingga saat ini. Perundang-undangan lain yang menjadi sumber hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT atau Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang perdagangan berjangka komoditi, Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 tentang asuransi kecelakaan jasa raharja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang penyempurnaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dan masih banyak perundang-undangan lain yang menjadi sumber hukum. Yang kedua, kontrak perusahaan. Dalam melakukan perjanjian atau kontrak, biasanya perusahaan akan melakukan secara tertulis. Kontrak inilah yang akan menjadi sumber kewajiban, hak, dan tanggung jawab oleh pihak-pihak yang terkait. Biasanya, kontrak yang dilakukan para pihak akan terikat oleh ketentuan undang-undang. Namun, apabila para pihak yang masih dalam masa kontrak mengalami perselisihan, maka bisa diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan atau melalui persidangan. Yang ketiga yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah sumber hukum yang ditetapkan oleh hakim untuk menyelesaikan sengketa para pihak tentang perselisihan mengenai pemenuhan kewajiban dan hak tertentu. Dalam jurisprudensi, ketetapan yang dilakukan oleh hakim merupakan sumber yang adil untuk menyelesaikan sengketa tentang perselisihan mengenai pemenuhan kewajiban dan hak para pihak terutama di Indonesia. Saat ini sudah banyak jurisprudensi yang bisa dijadikan sumber hukum perusahaan, yaitu antara lain
Yang pertama ada perkara merek Nike nomor 220-PK-PDT-1986 pada 16 Desember 1986. Yang kedua perkara merek Snoopy dan Woodstock nomor 1272-1984 pada 15 Januari 1987. Yang ketiga perkara merek Ratu Ayu nomor 341-PK-PDT-1986 pada 4 Maret 1987. Yang keempat ada perkara pilihan hukum nomor 3253-PDT-1990 pada 30 November 1993. Yang terakhir ada perkara leasing nomor 1131K-PDT-1987 pada tanggal 14 November 1988. Yang keempat, kebiasaan. Kebiasaan adalah sumber tidak ditulis secara formal yang bisa diikuti oleh para pengusaha. Apabila hak atau kewajiban tidak diatur dalam undang-undang atau perjanjian, maka kebiasaan yang berlaku dan berkembang di antara pengusaha dapat dilakukan guna mencapai tujuan yang disepakati. Kriteria kebiasaan tersebut antara lain yang pertama, perbuatan yang bersifat perdata tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, tidak bertentangan dengan undang-undang atau sumber hukum lainnya, diterima semua pihak karena dianggap logis dan patuh. Yang terakhir, menerima dari berbagai akibat hukum yang dikehendaki oleh semua pihak. Yang ketiga yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan untuk dirinya sendiri. Tetapi ia juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan tersebut. Contohnya perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lainnya. Pendirian perusahaan perseorangan tidak diatur dalam KUHD dan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja. Ciri-ciri perusahaan perseorangan yaitu jumlah pengusaha hanya satu orang, yaitu pemilik dari perusahaan sendiri. Modal usaha dimiliki satu orang, di mana pengusaha yang bersangkutan, dan biasanya kecil atau menengah. Yang ketiga, pembantu pengusaha bekerja berdasarkan perjanjian kerja atau hibah. Yang keempat, tidak ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai perusahaan perseorangan, namun hanya memerlukan izin permohonan usaha dari Dinas Perdagangan setempat dari perusahaan tersebut. Yang kelima, tidak perlu dibuatkan akta pendiriannya. Yang keenam, merupakan bentuk perusahaan paling sederhana dari perusahaan lainnya. Yang terakhir yaitu pengusaha memiliki sendiri seluruh kekayaan atau aset perusahaan dan bertanggung jawab sendiri atas seluruh utang perusahaannya, di mana tanggung jawab sampai harta kekayaan pemilik, sehingga pemisahan modal perusahaan dari kekayaan tidak berarti dalam hal terjadi kebangkrutan. 8. Bentuk perusahaan perseorangan adalah perusahaan dagang atau usaha dagang. Perusahaan perseorangan dibagi dalam menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, usaha perseorangan berizin, memiliki izin operasional dari Departemen Teknis. Misalnya, bila perusahaan perseorangan bergerak dalam bidang perdagangan, maka dapat memiliki izin seperti tanda daftar usaha perdagangan, surat izin usaha perdagangan. 2. Usaha perseorangan yang tidak memiliki izin. Misalnya, usaha perseorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima dan toko barang kelontong. 2. Perusahaan yang wujudnya terdiri dari bentuk-bentuk. Yang pertama, persekutuan perdata atau MEDSCAP, yaitu keberadaan persekutuan perdata sebagai badan usaha diatur dalam pasal 1618 sampai pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan dua orang atau lebih mengakibatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau memanfaatkan yang diperolehnya.
Dari rumusan di atas dapat diketahui ciri-ciri persekutuan perdata, yaitu pertama, perjanjian antara dua orang atau lebih. Yang kedua, memasukkan sesuatu. Yang ketiga, tujuannya membagi keuntungan atau kemanfaatan. 2. Persekutuan firma atau FA. Keberadaan badan usaha firma diatur dalam pasal 16, pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Persekutuan Firma. Secara sederhana, pengertian firma dijabarkan dalam pasal 16 KUH Dagang. Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Dikatakan persekutuan karena dalam firma pengusaha atau anggotanya merupakan sekutu atau partner yang terdiri lebih dari satu orang untuk bekerja sama melakukan kegiatan usaha. Firma adalah tiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama dan bertanggung jawab secara tanggung atau secara rentang. Dengan memperhatikan keuntungan pasal 22 dan pasal 23 KUHD, tidak dituntut harus bentuk tertentu dalam mendirikan firma. Untuk mendirikan sebuah firma bisa dibuat dengan akta notaris, akta di bawah tangan, dan bahkan secara lisan. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Menurut ketentuan pasal 19 KUH Dagang, disebutkan bahwa persekutuan komanditer adalah persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh beberapa orang sekutu yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sekutu sebagai pelepas uang pada pihak lainnya. Pada CV, ada yang namanya sekutu pelepas uang atau sekutu pasif, atau sekutu komanditer, dan sekutu aktif atau sekutu pengurus atau sekutu komplementer. Alam pikiran yang mendasari pembentukan persekutuan komanditer ialah adanya seorang atau lebih yang mempercayakan uang atau barang lainnya untuk dipergunakan dalam suatu perusahaan kepada seorang atau lebih yang menjalankan perusahaannya, atau pembiayaan bersama orang yang mempercayakan untuk menyerahkan uang atau barang lainnya. Itu disebut dengan komanditer. Sedangkan orang yang menerima kepercayaan untuk menjalankan pengurusan perusahaan disebut dengan sekutu komplementer. Jadi itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.